baik yang pertama yaitu anamnesis. Pasien dengan inisial Tuan K, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai bank, alamat Jalan Merpati nomor 8 Makassar, dan hobi badminton. Pada subjektif, keluhan utamanya yaitu pasien kesulitan untuk menggerakkan tangan kanannya karena terasa nyeri. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya itu pasien mengalami nyeri tajam di bahu kanan sejak mengalami kecelakaan motor 2 minggu yang lalu. Nyeri menjalar ke lengan atas dan diperparah saat menggerakkan lengannya. Pasien juga mengalami kelemahan pada lengan kanan, kesulitan mengangkat benda, dan mati rasa di jari-jari tangan kanan. Pasien sudah mengonsumsi obat pereda nyeri namun tidak banyak membantu. Kemudian riwayat penyakit dahulu, pasien tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau gangguan ginjal. Untuk riwayat penyakit keluarga, ibu pasien tidak memiliki penyakit saraf atau autoimun dalam keluarga. Kemudian ibu pasien juga memiliki riwayat hipertensi. Pada riwayat penyakit penyerta pasien tidak ada. Adapun medikamentosanya yaitu antikonvulsan, yaitu gabapentin 100-300 mg. Kemudian anamnesis sistem pada muskulotendinogen yaitu pada nervus ulnaris, muskulotendinogennya yaitu muscle flexor carpi ulnaris, muscle flexor digitorum profundus pars ulnaris jadi 4 dan 5, muscle abductor pollicis, muscle flexor pollicis brevis caput profundum, muscle lumbricalis jadi 4 dan 5, muscle interosei palmaris dan dorsalis, muscle abductor digiti minimi, muscle flexor digiti minimi brevis, muscle opponens digiti minimi. Kemudian pada nervus medianus, muskulotendinogennya itu muscle pronator teres, pronator quadratus, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus pars radialis jadi 2 dan 3. Kemudian flexor pollicis longus, muscle abductor pollicis brevis, muscle flexor pollicis brevis. Kemudian pada caput superficiale, muscle opponens pollicis dan muscle lumbricalis dari 2 dan 3. Pada nervus thoracodorsales yaitu muskulotendinogennya muscle latissimus dorsi. Pada nervus radialis, muskulotendinogennya itu muscle tricep brachi, muscle ansoneus, muscle brachioradialis, muscle extensor carpi radialis longus, muscle extensor carpi radialis brevis, muscle extensor digitorum, muscle extensor digiti minimi, muscle extensor carpi ulnaris, muscle supinator, muscle abductor pollicis longus, muscle extensor pollicis brevis, muscle extensor pollicis longus, dan muscle extensor indicis. Neurogennya tadi yaitu ulnaris, medianus, thoracodorsales, dan nervus radialis. Adapun psikogennya yaitu kecemasan dan kurang percaya diri, tidak ada osteoartritis. Adapun pada pemeriksaan objektif itu vital sign yang didapatkan, tekanan darahnya 120/80 mmHg, denyut nadi 85 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi badan 160 cm, berat badan 60 kg, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Inspeksi statis yang didapat yaitu bahu kanan pasien tampak depresi, kemudian lengan kanan pasien tampak pronasi elbow, dan posisi jari-jari pasien seperti mencekram atau posisi tangan seperti cakram ayam. Adapun inspeksi dinamis itu pasien dapat mengangkat lengan tapi tampak kesulitan. Pasien susah menekuk siku tapi dapat menekuk pergelangan tangan namun tampak kesulitan juga. Dengan pasien susah menggerakkan jari 1, 2, 3, 4, dan 5 (MC/BJ). Kemudian pada tes orientasi, pasien kesulitan mengambil dan memegang barang menggunakan tangan di sisi dekstra sehingga membutuhkan bantuan dari tangan di sisi sinistra. Kemudian pada pemeriksaan palpasi didapatkan pada suhu itu normal kedua sisi, kontur kulit juga normal kedua sisi, kemudian tidak ada udem,
Tidak ada tenderness, ada spasme dan atrofi. Kemudian ada weakness, yaitu flexor digitorum profundus dan superficialis, lumbricalis, interese, palmaris dan dorsalis. Selanjutnya saya akan melakukan PFGD pada regio shoulder. Bu, coba yang di sebelah kanan Pak, angkat kanan Pak ke atas begini, pelan-pelan. Masih bisa sampai ke atas begini? Coba kasih turun Bu. Coba di sebelah kirinya angkat ke atas begini. Disapu ya Bu. Terus dikasih turun. Coba kasih masuk tangan Pak begini yang di sebelah kanan. Ada terasa sakit? Coba dikasih ke belakang, ke samping begini. Coba di sebelah kirinya Bu, kasih masuk. Dalam, keluar. Terus di sebelah kanannya coba dikasih begini tangan Pak, baru dikasih turun ke bawah, bisa sampai full ke bawah. Jadi saya coba kasih ke atas lagi. Coba di sebelah kirinya Bu. Selanjutnya coba saya bantu. Coba angkat ke atas. Masih bisa? Ada rasa sakit? Masih bisa sedikit? Coba di sebelah sininya. Bisa ya? Coba masuk tangan kamu. Ada terasa sakit? Coba dikasih keluar. Coba ini Bu, turun. Naik lagi. Coba turun. Jadi pada regio shoulder, pada gerakan aktif yang terbatas itu ada di bagian dextra, yaitu pada bagian gerakan fleksi, adduksi, internal rotasi, dan eksternal rotasi. Sedangkan pada ekstensi dan adduksi itu gerakannya normal. Dan pada gerakan pasif juga seperti itu, fleksi, abduksi, internal rotasi dan eksternal rotasinya itu tidak full ROM. Sedangkan pada ekstensi dan adduksi itu full ROM, dan pada bagian sinistranya itu semua gerakan itu full ROM. Baik, selanjutnya adalah gerakan pada regio elbow. Coba Bu buat gerakan seperti ini. Coba dikasih turun. Coba gerakan buat seperti ini. Balikkan tangannya. Oke, terus balik lagi. Coba bagian kirinya Bu. Terus ke atas. Turun. Terus ke bawah. Coba saya bantu. Coba
regio elbow. Pada PFGD regio elbow itu gerakan yang terbatas pada dekstranya itu adalah gerakan fleksi dan supinasi. Sedangkan gerakan yang lain itu normal. Begitu juga tapi pada sinistranya itu semuanya normal. Begitupun pada gerakan pasifnya, di mana fleksi dan supinasinya itu terbatas, dan gerakan yang lainnya itu normal. Begitupun pada sinistranya itu semua gerakannya normal. Selanjutnya PFGD pada wrist. Coba angkat ke atas angka begini. Itu coba kasih turun. Coba kasih masuk, turun. Coba kasih keluar. Begitu lagi. Coba di jari-jari tahu kasih begini. Jari yang kelingking dulu, terus jari manis, tengah, jari telunjuk, jari jempol. Coba di bagian kirinya Bu, kasih naik ke atas, angkat, turun, masuk, keluar, terus ada jari-jarinya Bu. Hasil dari PFGD regio wrist itu di mana gerakan dorsofleksi, ulnar deviasi, radial deviasi, dan juga fleksi dan ekstensi pada palang 1, 2, 3, 4, dan 5 itu pada gerakan aktif dan pasif itu di bagian sinistra terbatas, sedangkan di bagian di bagian dekstranya itu terbatas, sedangkan di bagian sinistranya itu semuanya normal. Pemeriksaan visual analog scale atau VAS pada pasien, maka didapatkan hasil nyeri diamnya itu 2 atau normal, kemudian nyeri tekannya itu 5 atau sedang, dan nyeri geraknya itu 8 atau berat. Selanjutnya yaitu TIMT pada regio shoulder. Bapak Ibu coba kita angkat tangan begini ke atas, nanti saya kasih tahanan. Oke, coba angkat Bu sampai semaksimal mungkin. Coba dikasih turun lagi Bu. Coba kasih masuk ke dalam begini Bu, kasih tangannya. Coba kedua. Coba ke bawah, coba ke atas Bu. Ke bawah. Selanjutnya adalah TIMT pada regio elbow. Coba angkat tangan tahu ke atas, kaki ke atas. Coba kasih turun ke bawah. Coba dikasih balik keliling tangan tahu. Coba kasih kembali ke atas. Kembali ke atas. Selanjutnya adalah TIMT pada regio wrist. Coba kasih ke atas begini tangan Mbak dengan membawa, nanti saya kasih tahanan. Atau kasih ke atas Bu. Coba ke bawah. Coba kasih masuk begini Bu. Coba dikasih keluar begini Bu. Coba pada jari-jari Pak,
dikasih pokok tahu dulu. Baik, jadi TMT pada radio shoulder, elbow dan juga waist, di mana di bagian sinistra itu semuanya tidak mampu melawan tekanan minimal, sedangkan pada bagian dekstra itu semuanya mampu melawan tekanan. Selanjutnya itu tes sensomotorik. Yang pertama itu panas dingin, kita periksa suhu pada dengan pasien dan suhu. Nah, jadi hasilnya itu hiposensasi. Selanjutnya itu kita tes stadium tubuh pada dengan pasien. Nah, jadi hasilnya itu hiposensasi. Selanjutnya itu kita tes kasar halus. Nah, hasilnya itu hiposensasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes ROM. Jadi Ibu, di sini saya akan melakukan tes ROM menggunakan goniometer. Jadi Ibu gerakan seperti ini, nah, ke atas, ke bawah. Jadi saya akan melakukan. Pada gerakan naik dulu. Jadi untuk ekstensi dan fleksinya di situ hasilnya itu 30 dan 135. Selanjutnya untuk gerakan abduksi dan abduksi. Dalam dulu kasih kelas dulu 1, 2, 3. Nilainya itu 135 per 45. Selanjutnya gerakan internal rotasi dan eksternal rotasi. Kita lakukan gerakan seperti ini. Hasilnya itu 40 per 45 derajat. Selanjutnya untuk gerakan pada bagian elbow, pada gerakan fleksi dan ekstensi. Jadi hasilnya itu 30 per 35 derajat. Berarti tidak bisa bukan 6. Untuk hasilnya itu 30 per 25. Oke, jadi pada bagian bersih itu, pada bagian ekstensi dorsofleksi dan plantar fleksi, hasilnya itu 30 per
skor 35, sedangkan pada radial dan ulnar deviasi itu hasilnya 10/20 derajat. Baik, selanjutnya itu tes fungsi dialog pada saat makan. Ini pasien ini dapat melakukan sendiri, minum juga pasien dapat melakukan sendiri. Saat mengganti pakaian, pasien ini tidak dapat melakukan sendiri atau butuh bantuan. Saat duduk ini, pasien ini dapat melakukan sendiri, berdiri juga dapat melakukan sendiri, berjalan juga dapat melakukan sendiri. Yang terakhir itu ada predicting. Hasilnya itu pasien itu memerlukan bantuan. Jadi nomor sendiri ini pasien ini mendapatkan skor 12 atau sama dengan membutuhkan bantuan ringan. Baik, selanjutnya itu penilaian Hartsgrau. Yang pertama itu pada saat keadaan pasien itu merasa sedih, penilaian itu 3. Pasien itu merasakan ekspresi buka dan suaranya itu cenderung itu menangis. Yang kedua itu perasaan bersalah, penilaian itu 1. Dia itu menyalahkan diri sendiri dan merasakan sebagai penyebab penderita orang lain. Yang ketiga itu ada perasaan bunuh diri, tidak ada. Gangguan pola tidurnya penilaiannya 1. Ada keluhan, kadang-kadang suka masuk tidur misalnya setengah jam baru dia itu masuk tidur. Terus pada selanjutnya itu gangguan pola tidur, pasien itu merasakan gelisah dan terganggu sepanjang malam. Terus gangguan pola tidur selanjutnya pasien merasa bangun saat dini hari tetapi dapat tidur lagi. Selanjutnya itu kerja dan kegiatan-kegiatannya yang penilaiannya itu ada 1, berpikir tidak mampu, letih, kelemahan sama kegiatan kerja atau hobinya. Yang ke-8 itu kelambanan, lambat dalam berpikir, berbicara, dalam berkonsentrasi dan aktivitas motoriknya itu menurun. Penilaian itu 1, yaitu sedikit lambat dalam wawancara. Yang 9 itu gelisah, penilaian itu 1, kegelisahan ringan. 10 itu kecemasan atau anxiety psikosomatik saat nyeri di otot, kaku dan kerutan otot, gigi gemerutuk, suara tidak stabil, penglihatannya kabur, muka marah atau pucat, dan perasaannya itu kusuk. Selanjutnya itu kecemasan ringan, gejalanya itu somatik pencernaannya itu itu 2, mengkhawatirkan hal-hal kecil. Lalu gejala somatik seumumnya itu nafsu makannya itu berkurang. Selanjutnya itu potabil atau genital itu dia itu anggota gerak punggung atau kepalanya terasa berat. Selanjutnya itu hipokondriasi itu tidak ada. Kehilangan berat badan juga, berat badan itu berkurang karena terhubung dengan penyakit yang sekarang. Lalu pemahaman diri itu, pengetahuan diri yang sangat cemas. Terus variasi hariannya itu tidak ada. Depersonalisasinya itu ringan, gejala paranoidnya itu kecurigaan, dan gejala obsesi dan kompulsi itu tidak ada. Menurut interpretasi pada ini, pasien ini mendapatkan skor 18 yang berarti pasien ini memiliki tingkat kecemasan sedang. Selanjutnya itu tes patologis atau tes refleks. Selanjutnya itu spesifik tes, pertama itu ada crime test. Tujuannya itu untuk mendeteksi cedera labrum pada bahu. Terus pasien itu duduk, kita instruksikan pasien untuk mengangkatnya seperti ini, Pak. Terus kita berikan tekanan pada bahunya, lalu memutar lengan ke dalam dan luar.
jika muncul nyeri atau bunyi. Selanjutnya itu tes active compression test. Nah, posisi pasien itu dulu, terus kita minta pasien untuk mengangkat tangannya ke depan, lalu abrasikan 10 hingga 15 derajat. Lalu ibu jarinya itu menghadap ke bawah. Lalu lalu kita berikan tanganan, lalu minta pasiennya untuk menahan tangan kita. Nah, hasilnya itu positif jika pasien merasakan nyeri. Hasilnya itu ada spin test. Nah, ini posisinya pasien duduk, terus lengan kita minta pasien untuk mengangkat lengannya ke atas seperti lurus ke depan, seperti ini. Telapak tangannya itu menghadap ke atas, lalu kita beri mengangkat kita letakkan pada bahu pasien, lalu kita berikan tekanan dan kita instruksikan pasien untuk menahan tekanan itu. Hasilnya itu positif jika pasien merasakan nyeri atau adanya bunyi klik. Selanjutnya itu ya dan kongres, kita posisi pasien itu duduk, lalu kita minta pasien untuk sikunya ditekuk 90 derajat, lengannya di sisi tubuh, telapak tangannya itu menghadap ke dalam donasi. Terus kita menahan gerakannya, lalu kita instruksikan pasien untuk membolak-balikan tangannya. Nah, hasilnya itu positif jika pasien merasakan nyeri dan bunyi klik. Selanjutnya itu ada load and shift test. Posisi pasien itu duduk, terus lengannya relax di pangkuannya. Terus itu kita stabilkan bahu, lalu kita memberikan tekanan ke dalam perutnya, lalu menggeser kepala humerusnya ke depan dan ke belakang. Hasilnya itu positif jika pasien merasakan nyeri. Selanjutnya ada MPT gait test. Posisi pasien itu duduk, lengannya itu diangkat 90 derajat ke depan dengan sudut 30 derajat seperti ini, Pak. Lalu kita minta pasien untuk rentangkan tangannya ke samping, lalu kita memberi tekanan. Nah, hasilnya itu positif jika pasien merasakan nyeri. Selanjutnya itu ada abrasion test. Pasien itu duduk atau berbaring, terus lengannya itu diangkat 90 derajat dan di eksternal rotasi. Lalu kita perlahan mendorong ke arah rotasi lebih lanjut. Hasilnya itu positif jika
Moreland test, di mana kita terapis berada di belakang pasien, lalu pasien itu posisinya duduk tegak, lalu tangan di samping badan. Terus kita terapis memegang fossa supraklavikulanya selama 30 detik. Lalu ditekan ke arah bawah. Hasilnya positif itu bila terdapat reproduksi sensasi nyeri dan parestesi lokal. Setelah melalui beberapa pemeriksaan, maka didiagnosis fisioterapi yaitu gangguan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional lengan atas dekstra sejak 2 minggu yang lalu akibat klamp spasi pada plexus brachialis. Kemudian problem fisioterapinya yaitu yang pertama problem primer yaitu nyeri, kecemasan, kelemahan anggota gerak atas kanan otot yang dipersarafi oleh nervus radialis, nervus medianus, ulnaris, dan thorakodorsalis. Kemudian problem sekundernya itu atrofi, kelemahan otot, kekakuan sendi, dan keterbatasan gerak. Adapun problem kompleksnya itu ya gangguan ADL dan rekreasi. Pada planning, tujuan jangka pendeknya yaitu mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mencegah kelumpuhan, mengurangi kekakuan sendi, dan mengembalikan kekuatan otot serta fungsional gerak. Tujuan jangka panjangnya yaitu meningkatkan kekuatan otot dan sendi, serta meningkatkan fungsional gerak yang berkaitan dengan kemampuan ADL. Jadi pada problem fisioterapi itu pada kecemasan ada modalitasnya, modalitas terapinya ada dua. Yang pertama itu komunikasi terapeutik, di mana frekuensinya itu setiap kali terapi, intensitasnya itu pasien fokus, tipenya itu motivasi, dan waktunya itu 5 menit. Sedangkan pada case fisioterapi itu frekuensinya itu setiap hari, intensitasnya itu 8 kali repitasi, tipenya itu
breathing exercise dengan waktunya itu 3 menit. Kemudian pada program fisioterapi pada nyeri itu modalitas terapinya itu TENS dan ultrasound terapi. Nah, dosisnya itu frekuensinya 1 kali per hari. Tipenya itu monofasik modulasi TENS dan waktunya itu 20 menit. Sedangkan pada potensial terjadi kabut sendi, modalitas terapi yang diberikan itu terapi latihan, dosisnya itu frekuensinya 1 kali per hari, intensitasnya 5-10 kali pengulangan, tipenya itu strengthening dan waktunya 3-5 menit. Nah, yang keempat itu pelemahan otot atau atrofi. Nah, modalitas terapi yang diberikan itu terapi latihan, frekuensinya 1 kali per hari, intensitasnya 5-10 kali gerakan, tipenya itu strengthening dan MMBTS dan waktunya itu 3-5 menit. Selanjutnya itu gangguan ADL, di mana modalitas terapi yang digunakan itu PNF. Dosisnya itu frekuensinya setiap hari, intensitasnya 10 kali hitungan, waktunya itu 10 menit. Yang keenam yaitu gangguan sirkulasi IR, di mana itu modalitas terapi yang diberikan itu terapi panas, frekuensinya 2-5 kali per minggu, intensitasnya jarak 40-60 cm dengan suhu 38-42 derajat Celcius. Dayanya 150-250 watt. Tipenya itu 10-20 menit per sesi. Time-nya 10-20 menit per sesi dan tipenya itu infrared radiator. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gangguan mobilitas, di mana itu terapi latihan yang diberikan itu mobilitas join, di mana frekuensinya 3-5 kali per minggu, waktunya itu 3-5 menit per join atau per 2-3 set, dan tipenya itu manual joint mobilization. Terus yang ke-8 yaitu gangguan ROM, di mana terapi latihan yang diberikan itu Promax, Aromax, dan Aaromax. Menurut Pak, selanjutnya itu adalah gerakan Aaromax. Coba angkat lagi tangan kaki atas, Pak. Angkat. Masih bisa, Pak? Lagi? Masih bisa? Oke. Dan selanjutnya, Pak, coba ulangi ulang, Pak. Angkat lagi. Lagi, Pak. Oke. Masih bisa? Coba tambah lagi sedikit, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan Aaromax, di mana itu dilakukan secara aktif atau dilakukan oleh pasien sendiri. Kita coba angkat tangan Pak ke atas begini. Bisa? Lagi, Pak. Jadi? Lagi. Bisa? Jadi? Coba kasih turun dulu, Pak. Coba ulangi lagi, Pak. Angkat lagi. Lagi, coba tambah lagi sedikit, Pak. Coba ulangi lagi, Pak. Coba ulangi lagi, Pak. Ulangi lagi ke atas, Pak. Oke. Bisa? Oke. Baik, selanjutnya kita melanjutkan dengan program. Nah, yang pertama kita bisa melakukan latihan exercise atau latihan pernafasan. Jadi Bapak bisa mengalami
Bapak juga bisa melakukan menggenggam bola, terus Bapak bisa melempar dan lalu menangkap. Selanjutnya itu Bapak bisa menggerakkan bahu Bapak naik dan turun, Pak. Bapak bisa melakukan 2 hingga 3 kali sehari dalam waktu 10 hingga 15 menit. Selanjutnya Bapak bisa menumpuk tangan begini, Pak. Menumpuk tangan Bapak, terus Bapak bisa menggoyangkan seperti ini. Bapak bisa melakukannya 2 hingga 3 kali sehari dalam waktu 10 hingga 15 menit. Lalu Bapak bisa melakukan gerakan naik turun pergelangan Bapak. Bapak bisa melakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari dan dalam waktu 10 hingga 15 menit. Lalu Bapak bisa melakukan gerakan fleksi ekstensi elbow. Bapak bisa mengulang juga 2 hingga 3 kali dalam waktu 10 hingga 15 menit. Selanjutnya latihan jari-jari. Bapak bisa melakukan seperti ini. Nah, Bapak juga bisa mengulang hingga 2 hingga 3 kali 10 hingga 15 menit. Selanjutnya Bapak bisa melakukan gerakan dari bawah ke atas sampai Bapak sudah tidak bisa melakukan, tapi lakukan terus, Bapak. Ulang 2 hingga 3 kali.